Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan. Sebelumnya, Ibu punya ilustrasi. Mengapa gigi kita ngilu saat makan makanan yang berasa asam? Nah, inilah hidroksiapatit. Hidroksiapatit adalah lapisan email gigi kita yang nanti dalam mulut akan selalu mengalami reaksi kesetimbangan menjadi ion Ca2+, ion PO43-, dan ion OH-. Nah, jika ada sesuatu yang berasa asam di dalam mulut kita, atau mungkin kita belum gosok gigi begitu, nanti ion H+ yang dari makanan kita yang berasa asam tadi akan mengikat hidroksi. H+ dengan OH- akan menjadi H2O. Dan untuk yang PO43- akan diikat oleh H+ ini membentuk monohidrogen fosfat dan dihidrogen fosfat. Jadi kalau misalkan konsentrasi H+-nya banyak, sehingga ini akan makin berkurang, makin diambil. Ini juga demikian, makin berkurang, makin diambil untuk membentuk senyawa baru ini. Akhirnya reaksi kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Ketika bergeser ke arah kanan, maka konsentrasi hidroksiapatit makin lama akan makin berkurang, sehingga lapisan email gigi kita akan menjadi menipis dan gigi kita akan semakin keropos. Nah, bagaimana cara untuk mengembalikan lapisan email gigi kita? Nah, solusinya adalah kita banyak gosok gigi menggunakan pasta gigi yang mengandung ion fluoride, ya, ion fluorida. Kalau di iklan-iklan gosok sikat pasta gigi itu menyebutnya ion fluoride, yang fungsinya nanti akan mengganti ion OH- yang ini, sehingga akan membentuk lapisan email gigi baru, yaitu namanya fluoroapatit. Jadi ion F- nanti akan menggantikan ini. Nah, jadi ion F-nya akan menggantikan OH-. OH-nya tadi kan sudah hilang, diambil oleh H+ dari asam tadi kan, ini kan hilang. Nah, terus ini tadi juga hilang, semakin berkurang, membentuk ini dan ini dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Nah, yang OH- ini nanti akan digantikan oleh F-, yaitu fluoride tadi, sehingga membentuk lapisan email baru yang disebut fluoroapatit. Karena kalau ruas kanan ditambah, maka reaksi akan bergeser ke arah kiri. Nah, ke arah kiri, sehingga nanti akan membentuk lapisan email baru yang disebut fluoroapatit ini, ya. Nah, itu adalah sepintas tentang reaksi reversibel. Sekarang kita apakah perbedaan antara reaksi berkesudahan dan reaksi kesetimbangan? Kalau reaksi berkesudahan yang selama ini kita temui sehari-hari adalah reaktan berubah menjadi produk, sudah selesai gitu. Seperti kita bakar sampah, seperti fermentasi, reaksi pembakaran dan sebagainya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan reaksi reversibel atau reaksi kesetimbangan. Apa itu reaksi kesetimbangan? Yaitu jika ada suatu reaktan akan berubah menjadi produk dengan laju tertentu, ini R1 maksudnya laju ke kanan. Nah, ternyata produk ini nanti bisa berubah menjadi reaktan kembali dengan laju yang sama, R2 itu laju ke kiri. Nah, jadi salah satu ciri khas dari reaksi kesetimbangan adalah laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, yaitu R1 sama dengan R2. R1 yang ke kanan, R2 yang ke kiri. Nah, tetapi untuk terjadinya reaksi reversibel ini harus pada sistem yang tertutup. Nah, kalau pada sistem terbuka nanti
reaktannya akan berubah menjadi produk, sudah selesai gitu. Tidak produk menjadi reaktan kembali. Nah, kemudian untuk reaksi kesetimbangan akan terjadi reaksi yang dinamis mikroskopis. Maksudnya adalah terus-menerus, tidak pernah berhenti. Mikroskopis berarti dia tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Seperti ini tadi, seperti proses ini tadi. Ini selalu terjadi secara dinamis di mulut kita, tapi kita tidak bisa melihat secara langsung efeknya bagaimana, perubahannya bagaimana. Tapi dia perubahannya secara mikroskopis, sangat kecil sekali. Kemudian kita dalam waktu yang lama, karena ini tadi reaksinya tidak pernah berhenti, yaitu dinamis. Nah, untuk reaksi kesetimbangan nanti digambarkan seperti ini. Ini adalah lajunya ya, molaritas per detik. Untuk reaktan makin lama makin berkurang, untuk produk makin lama makin bertambah. Tapi pada suatu saat laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, atau reaksi pembentukan produk sama dengan reaksi pembentukan reaktan kembali, maka disinilah terjadi posisi atau reaksi kesetimbangan. Maaf ya, kesetimbangan pada posisi ini. Nah, untuk reaksi kesetimbangan sangat banyak terjadi pada tubuh makhluk hidup atau dalam tubuh manusia ya. Jadi makanya ini adalah reaksi yang sangat istimewa, Masya Allah. Jadi makanya kita perlu mempelajari reaksi tentang kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan ada dua. Nanti yang pertama adalah tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi atau KC. C-nya adalah konsentrasi, dan nanti yang kedua adalah KP berdasarkan tetapan parsial. Nah, misalkan ini ada reaksi imajiner ya, Ibu hanya menuliskan untuk mempermudah mempelajari aja. Di sini ada fokus kita yaitu pada wujud. Ini gas, liquid, aqueous, solid, gas. Nah, untuk tetapan kesetimbangan KC yaitu kita peroleh dari hasil kali konsentrasi ruas kanan pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi ruas kiri pangkat koefisiennya. Konsentrasi nanti yang kita gunakan adalah molaritas ya. Kemudian tipsnya adalah untuk wujud solid dan liquid tidak ikut KC karena konsentrasinya dianggap tetap. Ini tolong diingat anak-anak, jadi solid dan liquid tidak ikut. Berarti kalau di sini solid, yang mana solid? Oh iya ini, berarti tidak ikut ini. Liquid, ini juga tidak ikut. Nah, yang lainnya kita bisa masukkan ke dalam formula dari KC. Baiklah, kita ke latihan. Bagaimanakah notasi KC untuk reaksi berikut? Nah, jadi pertama kita harus lihat wujudnya. Lihat wujud zatnya ya. Jadi ini langkah pertama kita, lihat wujud zatnya. Nah, ingat tadi yang tidak kita masukkan ke dalam KC adalah solid dan liquid. Berarti langsung kita lihat di sini. Oh, ini solid, ini gas, solid, gas. Nah, berarti yang solid langsung aja kita coret, tidak usah kita masukkan ke dalam notasi KC. Jadi ini Fe ini tidak ikut, ini juga Fe2O3 juga tidak ikut. Nah, berarti bagaimana notasi KC-nya? Ingat tadi konsentrasi kanan itu berarti CO2. Konsentrasi simbolnya adalah kurung siku CO2. Ruas kanan yaitu pangkat koefisiennya pangkat 3. Ya, ini kurung siku maksudnya adalah konsentrasi ya. Ini konsentrasi pangkat koefisien, kemudian dibagi konsentrasi kiri pangkat koefisien. Yang kiri yang mana? Oh, yang ini. Konsentrasi karbon monoksida pangkat 3. Begitu ya. Bagaimana?
Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan untuk reaksi yang kedua. CaO solid ditambah SO2 gas menjadi CaSO3 solid. Ingat tadi yang tidak ikut Kc adalah wujudnya solid. Ini jadi tidak ikut. Nah, berarti bagaimana? Ruas kanan tidak ada, berarti adalah 1. Maaf, sebentar. 1 per ruas kiri. Ruas kirinya adalah konsentrasi SO2. Koefisiennya 1, berarti pangkat 1. Tidak usah ditulis ya, pangkat 1-nya. Kemudian sekarang reaksi yang ketiga. Kalsium karbonat solid menjadi reversible ya. Kalsium oksida solid dan karbon dioksida. Langsung kita lihat tadi seperti tadi. Mudah sekali, yang solid tidak kita sertakan. Nah, berarti yang ruas kanan, sebentar ini Ibu tebeli. Berarti yang ruas kanan saja yang ada adalah konsentrasi karbon dioksida. Pangkat berapa? Pangkat 1 ya. Sudah selesai. Gini aja ya. Nah, jangan lupa anak-anak untuk menuliskan notasi Kc, yaitu apa tadi? Konsentrasi kanan pangkat koefisien dibagi hasil kali konsentrasi kiri pangkat koefisien. Nah, ini tadi kalau misalkan ruas kanan dan kiri adalah gas-gas semua homogen, maka langsung ini kita kalikan, dikalikan, dibagi, dikalikan, jangan lupa pangkat koefisien gitu ya. Alhamdulillah bisa.